Selamat datang kembali di video pembelajaran Human Centered Design. Saya Arya Arazi, dosen Desain Komunikasi Visual Telkom University. Sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu Human Centered Design atau desain yang berpusat pada manusia. Sebuah quote pembuka sebelum mengawali materi kali ini ialah datang dari Frank Chimero. People ignore design that ignores people. Orang-orang menolak desain yang mengabaikan orang atau manusia. Ya, mungkin kalimat itu menjadi dasar juga nih bagi dan sangat relate dengan pembelajaran kita mengenai human centered design. Nah, sebelumnya dijelaskan kepada human centered design atau desain yang berpusat pada manusia. Namun, apa saja fase dari HCD? Ada 3 fase utama dalam human centered design. Apa fase yang pertama? Fase yang pertama ialah inspiration, fase kedua ialah ideation, dan fase ketiga ialah implementation. Jadi ada 3 fase utama dalam HCD: inspiration, ideation, implementation. Seperti terlihat pada gambar diagram di sebelah saya, bahwa inspiration di sini digambarkan dengan bagan yang naik dan uh, dijelaskan di situ yang berwarna oranye. Pada fase inspirasi ini atau pada fase ini justru kalian atau pelaku HCD diharapkan untuk mengerti orang lain. Kamu diharapkan untuk melakukan observasi, melakukan mendengar orang banyak, berempati, dan mencari tahu apa keinginan mereka sebagai sebuah tantangan nanti, tantangan desain yang harus diselesaikan menjadi design challenge. Dimulai dengan inspiration atau mencari tahu dulu dan mengerti dulu tentang orang dan problemnya. Tahap kedua ialah ideation atau ideasi atau ideasi, yaitu di mana pada tahap ini kamu membuat semuanya masuk akal dari semua permasalahan tadi. Permasalahan tadi harusnya menimbulkan banyak ide dan mengidentifikasi berbagai peluang yang mungkin diselesaikan dalam bentuk desain. Bahkan pada tahap ideation juga sudah merumuskan dan mendefine solusi apa yang akan dikerjakan nanti. Dan tahap yang ketiga ialah implementation. Disinilah ide-ide kalian tadi pada tahap ideasi akan dilanjutkan menjadi sebuah gambaran solusi ataupun ide yang konkret untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tadi dan memberikan perspektif baru dan perspektif baru penyelesaian masalah dan mempersembahkannya kepada dunia. Nah, disitulah fase implementasi. Bila kita lihat bagan, fase inspiration, ideation, dan implementation, di mana di sini panahnya naik ke atas nih ya, pada tahap inspiration. Naik ke atas dan kurvanya tinggi. Di situ tertulis bahwa yang digunakan adalah divergen atau berpikir secara divergen. Pada tahap berpikir secara divergen ini diharapkan kamu justru mengeksplorasi dan membuka diri kepada hal-hal yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Diharapkan sih berpikir divergen. Masuk kepada tahap ideasi setelah kamu tahu berbagai masalah tadi dan membuka segala kemungkinan yang belum pernah kamu ketahui, kamu harus masuk pada tahap berpikir yang konvergen atau mengerucut. Pada tahap ide, permasalahan tadi dikerucutkan untuk didefinisikan apa sih sesungguhnya permasalahannya. Itulah yang dikerucutkan pada tahap ideation di awal. Kemudian kurva naik kembali menjadi tahap divergen karena di situ kalian ingin menimbulkan ide-ide apa atau solusi-solusi apa yang dapat dihadirkan untuk mengatasi permasalahan yang didapat pada tahap inspiration dan sudah didefinisikan dengan jelas apa sesungguhnya permasalahan yang didapat pada tahap awal ideation. Nah, di situ kalian harus kembali berpikir secara divergen, membuka dan mengeksplorasi kemungkinan yang ada kembali ide-ide yang menarik ataupun ide-ide yang menyelesaikan permasalahan. Membuka segala kemungkinan. Sebelum pada tahap implementation, kalian harus berpikir secara konvergen kembali, yaitu berpikir mengerucut kembali mengenai gagasan dan konsentrasi untuk mewujudkan gagasan atau ide tersebut jadi nyata. Itulah tadi 3 fase utama dari human centered design, ya ini inspiration, ideation, dan implementation. Saya harap kalian bisa mengerti dari 3 fase utama ini karena ini merupakan kunci dari human centered design.
Sedikit menarik ketika tadi kita mengetahui fase dalam human centered design, inspiration, ideation, and implementation dengan tahap yang ada pada design thinking. Ya, seperti yang kalian ketahui, mungkin ada kemiripan. Bahkan kalau yang sudah mengetahui design thinking itu juga mirip-mirip nih sama HCD. Apa sih sebenarnya design thinking? Sebenarnya kalau design thinking adalah berpikir secara desain melalui 5 tahapan yang terkenal gitu ya. Meskipun ada banyak tahapan dalam melakukan design thinking, tapi saya rasa 5 langkah proses design thinking yang dari Stanford Day School ini adalah tahapan yang cukup terkenal. 5 tahapan tersebut adalah empathize, define, ideate, prototype, dan test. Pada tahap empathize diharapkan peneliti mengerti betul subjek ataupun objek yang diamati tadi dengan melakukan observasi, wawancara, dan sebagainya. Kemudian define merumuskan apa itu permasalahan. Ideate menimbulkan ide berdasarkan apa permasalahannya dan mewujudkannya ke dalam prototype dari berdasarkan ide tersebut. Langkah yang terakhir adalah melakukan tes. Sangat mirip sekali dengan fase yang ada pada HCD. Bagaimana sih sesungguhnya posisinya? Nanti akan kita bahas bersama. Dipopulerkan oleh Stanford Day School, design thinking adalah proses non-linear 5 langkah untuk menciptakan solusi untuk pengguna. Sementara HCD adalah pola pikir yang melingkupi design thinking. Nah, jelas ya. Jadi, HCD adalah pola pikir yang bahkan melingkupi design thinking itu sendiri. Untuk memastikan bahwa produk tersebut benar-benar relevan dan bermanfaat bagi orang-orang yang ingin mereka layani, keduanya bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu berempati dengan pengguna untuk memahaminya. Misalnya jika Anda mendesain mesin cuci inovatif, Anda menggunakan 5 tahap design thinking untuk membuatnya. Tapi kemudian untuk menerapkan HCD, dan ingin memastikan produk tersebut melayani kebutuhan orang-orang yang menggunakan mesin cuci. Nah, faktanya ketika digunakan cara bersama-sama, Anda akan mendapatkan proses dan pola pikir untuk memecahkan permasalahan. Jadi nggak perlu didebat lagi soal perbedaan antara design thinking dan human centered design. Karena sebenarnya satu kesatuan, bahkan design thinking merupakan berangkat dari human centered design. Jika dilihat dalam diagram, kira-kira seperti ini. Tampak terlihat bahwa dilihat dari bagan ini di fase utama human centered design, inspiration, ideation, implementation sama persis dengan 5 langkah design thinking yang bisa kita lakukan. Jika tahapan design thinking ada empathize, define, ideate, prototype, dan test, sesungguhnya empathize berada pada tahap inspiration, define sesungguhnya berada antara inspiration dan ideation, sementara ideate tentu saja berada pada tahap ideation, dan prototype merupakan berdiri pada tahapan implementation. Tes yang dilakukan pada design thinking dilakukan secara iterasi atau mengulangi, itu sama saja mengulangi fase yang ada pada human centered design. Itulah mungkin gambaran hubungan antara human centered design dan design thinking. Sehingga tidak perlu mendebatkannya sebagai sesuatu yang berbeda, malah keduanya berjalan bersamaan. Sebagai pembanding lagi bagi HCD, mari kita lihat fokus dalam design thinking. Berikut adalah fokus dari design thinking. Ada human value, bisnis, dan teknologi. Dari segi manusia, kita membahas mengenai rancangan apa yang manusia ingin gunakan dan mereka gunakan. Dari segi bisnis, memastikan rancangan kita akan memiliki dampak berkelanjutan dan menghasilkan profit bagi perusahaan. Sementara dari segi teknologi, memastikan rancangan tersebut dapat diwujudkan dengan teknologi yang ada. Dari ketiga fokus tersebut, titik temunya inilah yang diharapkan melahirkan inovasi. Mari kita lihat contoh berikut. Angry Bird dalam proses design thinking menekankan bagaimana cara membuat game yang unik secara aturan, main, ragam, dan karakter level, hingga bagaimana cara membranding atau mendatangkan uangnya dari merchandise dan lain-lainnya secara komplitnya. Sementara dalam pola pikirnya HCD bahwa apps ini melayani kebutuhan target user yang dituju. Misal, user jadi belajar ilmu fisika tentang momentum. Misal, Angry Birds adalah obat stres karena ada bagian game yang menghancur-hancurkan peti mati dan dapat achievement. Bisa aja ya seperti itu yang dijawab. Nah, berikutnya adalah 3 lensa atau 3 fokus utama dalam human center design. Kita dapat melihat tadi perbandingannya dengan yang design thinking ya. Pada tahap 3 lensa utama dari human center design,
ini dapat terlihat 3 fokus, yaitu desirability, feasibility, dan viability. Kita bahas satu persatu. Dan dimulainya dari atas, dia dari mulai desirability dulu, baru turun kepada feasibility dan viability. Nah, titik temu inilah yang diharapkan ini akan berakhir dengan tadi yang dimaksud dengan human center design. Desirability adalah keinginan. Dimulai dari keinginan dulu. Alasan mengapa disebut ACD karena dimulai dari user, keinginan user. ACD dimulai dari memeriksa kebutuhan, keinginan, dan perilaku orang yang akan menerima solusi. Nah, itu yang dikenal sebagai desirability. Sementara feasibility menilai dari segi kelayakan. Solusi yang kalian rancang atau yang kita rancang berdasarkan keinginan user harus dapat terwujud secara teknis. Serta orang-orang yang ada pada tim kita, organisasi kita, ataupun perusahaan yang terkait dengan solusi yang kita rancang. Mampu nggak kita mewujudkan hal tersebut? Itu dari segi kelayakan. Sebagai contoh, katakanlah jika kita ingin merancang sebuah kursi kayu yang sangat ergonomis untuk penderita skoliosis dengan menggunakan material kayu dan struktur kuncian khusus, maka kita ingin membuat kursi khusus untuk penderita skoliosis. Namun ternyata tim kita atau partner bisnis kita nggak ada yang menguasai teknik kuncian tersebut atau material kayu khusus yang dibutuhkan. Tidak tersedia di daerah tujuan dan sekitarnya. Singkat kata, kita nggak punya kemampuan buat memproduksi lah rancangan yang kita buat tadi. Sehingga itu akan percuma. Memang bisa mendatangkan tenaga spesialis untuk membuat teknik kunciannya atau mendatangkan material yang dibutuhkan dari daerah lain. Tapi hal tersebut biasanya tersandung sama fokus yang ketiga. Apa itu fokus yang ketiga? Yaitu viability atau keberlangsungan. Nah, ketika rancangan tersebut tadi bakal diwujudkan secara kemampuan produksi dan sumber daya, tadi kan nggak bisa. Apakah dananya juga cukup? Nah, itu. Kalau tadi oke bisa kita pakai tenaga dari luar dan barang dari sumber daya dari daerah lain. Tapi duitnya cukup nggak nih? Nah, apabila cukup, berapa lama cukupnya? Apakah bakal menguntungkan atau malah merugikan perusahaan? Kembali ke kasus kursi sebelumnya, bila terus-menerus menggunakan tenaga ahli atau mendatangkan material dari daerah lain dalam jangka panjang, bukannya akan lebih membebankan, baik secara finansial ataupun proses produksinya, sehingga kita tidak dapat mengatakan bahwa rancangan tersebut viable atau berkelanjutan atau berkelangsungan, gitu ya. Ya, tadi 3 fokus utama yang dapat kita pelajari dalam human center design. Tiga fokus atau lensa utama ini harus terjawab dengan baik, maka disitulah human center design yang kita harapkan irisannya. Kita lihat contoh-contoh human center design pada berbagai produk berikut ini. Kita bisa lihat bagaimana pendapat Anda mengenai kedua produk botol saus tomat ini. Yang mana kira-kira yang didesain dengan pengalaman dan yang mana yang hanya sekedar mendesain atau mendesain sebuah produk. Tentu saja jawaban yang diharapkan adalah yang sebelah kanan, yaitu designing the experience. Ini yang dilakukan oleh Heinz Tomato Ketchup. Dia bukan hanya sekedar mendesain sebuah produk. Kalau mendesain sebuah produk, udah aja tinggal melakukan desain botol yang cukup menampung saus tomat. Oh, bentuknya dari kaca, sudah kedap udara, dan selesai. Tapi jika kita mendesain dengan pengalaman atau designing the experience atau berdasarkan pengalaman tadi dengan prinsip human center design, tentu saja kita mempertimbangkan bahwa kebanyakan kita belajar bahwa berdasarkan pengalaman saat saus tomat, orang-orang kesulitan untuk mengeluarkan sausnya. Sehingga mungkin bahkan kadang-kadang kalau saus sudah habis, tak jarang kita menemui di kafe-kafe atau di tempat makan tertentu yang botolnya dibalik. Nah, inilah mungkin yang menginspirasi Heinz saat mendesain botol saus tomatnya. Dia melakukannya dengan mendesain bentuk yang terbalik. Nah, jadi tutupnya di bawah dan berdiri. Nah, ini sangat memudahkan karena sifatnya saus tomat yang turun ke bawah dan mudah digunakan. Penggunaan botol kaca pun diganti dengan botol plastik yang memudahkan pengguna untuk memencet dan mengeluarkan saus tomatnya. Nah, terlihat sekali bukan mana yang mendesain dengan pengalaman. Itulah yang diharapkan pada
mata perkuliahan ini. Dan itulah yang dimaksud dengan human centered design. Kita fokus kepada pengalaman pengguna dan untuk pengguna yang terbiasa menggunakannya. Berikutnya kita bisa lihat contoh desain sikat gigi yang menganut prinsip human centered design banget nih rasanya. Kita bisa melihat sikat gigi yang didesain ini untuk siapa kira-kira. Tentu saja untuk anak-anak dari tampilannya. Ketika IDEO mendapatkan proyek untuk mendesain sikat gigi untuk anak-anak, maka mereka membuatnya sangat human centris, sangat sesuai dengan penggunanya yaitu anak-anak. Dengan tampilan yang berwarna-warni, muka yang lebar untuk cocok untuk anak-anak dan terasa menyenangkan, sikat gigi yang berdiri karena mungkin anak-anak lebih mudah menyimpannya dengan berdiri dan menjadikannya lebih mirip karakter tertentu. Bahkan ujung sikatnya yang dibuat kecil sesuai dengan mulut anak-anak dan pegangannya. Kebanyakan anak-anak akan sulit memegang sikat gigi untuk orang dewasa karena perbedaan cara menggenggamnya. Anak-anak menggenggamnya tanpa menggunakan jempol, sementara orang dewasa menggunakannya dengan menggunakan jempol, sementara anak-anak tanpa menggunakan jempol. Nah, itulah mungkin yang menginspirasi IDEO saat mendesain sikat gigi untuk anak-anak dari Oral-B. Mereka membuatnya mudah digenggam oleh anak-anak dan dengan ujung kepala sikat yang kecil. Sangat membantu sekali bukan? Dan sangat human sentris. Contoh terakhir mungkin kita bisa melihat pada contoh remote TV yang ada saat ini. Bayangkan, dari sekian banyak tombol remote televisi, yang mana sih yang ya dari sekian banyak tombol ini yang mana sih yang paling sering dipencet? Tentunya aja nggak banyak, paling juga cuman volume, channel, power, dan lain sebagainya. Yang lain sih nggak terlalu kepake. Jika kita mendesain remote TV based on pengalaman, tentu aja remote TV yang ada pada TV zaman sekarang lah yang mungkin yang dapat kita lihat. Yang sangat mudah digunakan dan hanya diisi dengan tombol-tombol yang paling sering digunakan dan melengkapinya dengan tampilan yang mudah disentuh dengan touchpad dan sebagainya. Nah, itulah mungkin yang bisa digambarkan melalui human center design dan contoh-contoh yang bisa diberikan oleh human center design. Terakhir untuk menutupnya adalah quote dari Tim Brown, "For a design thinker, it has to be us with them." Udah jadi seharusnya kita bersama para pengguna kita. Itulah mungkin video pembelajaran yang bisa dibagikan kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Arya, terima kasih.